kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, ahlan wa sahlan di kelas 3. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lina, dan nanti juga ada Ustazah Ratna dan Ustazah Liza yang akan insya Allah membimbing teman-teman dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah teman-teman, walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh, besar harapan Ustazah hal ini tidak mengurangi semangat teman-teman dalam belajar. Nah teman-teman, tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Teman-teman, sebelum kita buka pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, pembelajaran kita yang pertama adalah tentang Nabi Muhammad SAW adalah panutanku atau teladanku. Nah, kita garis bawahi di sini kata teladan teman-teman. Teladan itu berarti ada sesuatu yang mesti kita tiru, yang mesti kita jadikan contoh. Nah, sebelum Ustazah membahas lebih lanjut tentang materi kita hari ini, sebelumnya di kelas 1 dan 2 teman-teman sudah belajar tentang sikap keteladanan Nabi Muhammad. Di kelas 1 kita belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad, yaitu sikap kasih sayang Nabi. Nah, di kelas 2 kita belajar tentang kejujuran, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, di kelas 3 ini beda lagi ya teman-teman. Sebelum Ustazah menyampaikan, Ustazah akan sedikit bercerita, nanti teman-teman bisa ambil kesimpulannya apa sih pelajaran kita hari ini. Baik, jadi sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad ketika beliau usia 6 bulan, artinya beliau masih dalam kandungan ibunya. Beliau sudah dalam keadaan yatim teman-teman. Beliau ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Kemudian beliau lahir di kota Mekah pada tahun 571 Masehi. Nah, ketika beliau berusia 6 tahun, beliau pun ditinggalkan oleh ibundanya yang bernama Siti Aminah. Lalu siapa Zah yang mengasuh Nabi? Setelah itu, Nabi diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Nah, perjalanan waktu kurang lebih menginjak usia 8 tahun, Nabi Muhammad pun ditinggalkan oleh kakeknya. Lalu siapa Zah yang mengasuh Nabi? Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pada usia inilah teman-teman, paman Nabi ini adalah seorang pengembala. Beliau juga berdagang. Jadi Nabi Muhammad bersama pamannya diajak untuk berdagang. Nah, beliau meraih kesuksesan teman-teman. Kenapa ya? Kok bisa ya? Pasti ada suatu sikap yang patut kita teladani dari kisah Nabi ini. Nah, ternyata teman-teman, kenapa Nabi Muhammad bisa sukses dalam berdagang? Karena Nabi Muhammad itu memiliki sikap percaya diri teman-teman. Artinya beliau itu tidak ragu-ragu. Beliau itu memiliki keyakinan, berpikir positif kalau beliau itu bisa sukses. Demikian juga dalam berdakwah teman-teman. Pada masa kejayaan Islam, Nabi Muhammad dan bersama sahabatnya meraih kesuksesan dalam berdakwah. Itu karena apa? Karena rasa percaya diri. Dan Nabi Muhammad itu juga terkenal dengan kejujurannya teman-teman, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Nah teman-teman, jadi sikap apa yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Muhammad? Yaitu sikap percaya diri. Nah, tahukah antum apa itu percaya diri? Percaya diri itu berarti kita yakin dengan kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, biasanya ya teman-teman, orang yang percaya diri, dia mampu mengerjakan tugasnya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Artinya dia mengerjakan tugasnya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Dan juga orang yang percaya diri ini teman-teman, dia selalu berpikir positif tanpa memandang negatif hasil yang akan dia dapatkan. Artinya apa? Karena dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kalau begitu Zah, mengapa kita harus percaya diri? Tentu ada manfaatnya bukan? Ya, ada manfaatnya teman-teman.
orang yang percaya diri itu yang pertama, dia tidak bergantung kepada orang lain. Karena apa? Karena yang kedua, sikap percaya diri itu melahirkan kemandirian, melahirkan sikap mandiri. Kemudian orang yang percaya diri ini dia tidak mudah goyah, tidak mudah digoyahkan. Artinya dia teguh pendirian. Kita memiliki sikap teguh pendirian ketika kita sudah memiliki sikap percaya diri. Kemudian yang keempat, kita juga berani teman-teman dan dapat melatih kejujuran. Nah, kira-kira Zah, kalau kita tidak percaya diri apa dong akibatnya gitu? Pasti ada akibatnya. Yang pertama, kita akan mudah ragu-ragu dalam bertindak. Kemudian kita sering lepas tanggung jawab karena kita tidak percaya diri. Nah, teman-teman, selain itu, Nabi juga pernah berpesan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi dari hari ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak teman-teman. Jadi kita patut meniru akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi. Salah satunya itu sikap percaya diri ini. Sebagaimana dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan juga Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, itu tadi teman-teman yang kita pelajari, yaitu sikap terpuji. Terkait dengan ini, kita juga ada hadisnya. Hadis tentang sikap percaya diri yaitu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Lah, apa hubungannya Za dengan percaya diri? Nah, teman-teman jangan salah menafsirkan ya. Maksudnya di sini malu itu sebagian dari iman. Malu kita ketika berbuat dosa, malu ketika kita berbuat salah. Nah, sebaliknya kita dianjurkan untuk percaya diri, untuk berani dalam melakukan kebaikan. Contohnya di kelas teman-teman, Ustazah kasih teman-teman tugas nih. Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk menceritakan kembali apa yang Ustazah sampaikan, untuk menyampaikan kembali apa yang Ustazah sampaikan. Nah, siapa yang berani? Berarti dia orang yang telah mengamalkan salah satu hadis ini teman-teman ya. Jadi kita harus percaya diri dalam melakukan kebaikan dan malu dalam berbuat kesalahan, ketika kita berbuat kesalahan. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, Ustazah rasa pada video kali ini kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi teman-teman pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.